menyatakan Yesus menikah karena dia orang Esseni. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ya, benarkah Pendeta Saifuddin mengalami malapetaka seperti judul-judul yang dibuat oleh saudara-saudara kita dari Muslim ya saudara. Nanti sebentar lihat videonya apa yang disampaikan, artinya dia masih sehat dan baik-baik sampai sekarang. Nah saudara, saya akan menampilkan video yang dari Pendeta Saifuddin yang membahas pengalaman dia saudaraku ya. Sama halnya Ustadz Kenama yang terus-menerus sampai saat ini mengotak-atik isi Alkitab dan menerjemahkan salah, bahkan menafsirkan salah saudara ya. Yang saudara juga akan lihat sebentar, dia membahas Lukas 24 ayat 19 yang katanya Yesus itu nabi. Judulnya itu adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya bercakap-cakap setelah Yesus bangkit, saudara, maka Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu Yesus berkata, apa yang kalian percakapkan? Muridnya bertanya, Yesus dari Nazaret, dia seorang nabi. Jadi para murid Yesus menganggap bahwa Yesus itu nabi. Padahal dia sudah bangkit, saudara. Dia ada dalam perjalanan itu. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Inilah yang dibahas oleh Ustadz Kenama. Jadi murid-muridnya yang memberikan label kepada Tuhan Yesus, itu nabi, ya. Tetapi sebenarnya dia Tuhan, saudara, karena dia bangkit. Ada banyak yang juga ayat saya menjelaskan kepada saudara. Ya, kita lihat sedikit cuplikannya, Ustadz Kenama yang terus membahas Alkitab tidak pada porsinya, lalu seolah-olah memaksa orang Kristen untuk tidak percaya kepada Yesus itu Tuhan. Ya, nah nanti juga saudara akan lihat perbandingannya, sama halnya mereka membahas kitab suci kita, tapi kita bisa mengcounter ya dengan secara sehat, tidak memaki. Sedangkan mereka ketika Pendeta Saifuddin membahas apa yang menjadi pengalamannya dulu saudara, yang dia tahu, maka hujatan bertubi-tubi. Kita langsung saja lihat saudara. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati. Yang kedua adalah buku sejarah yang tidak terbantahkan. Namanya buku yang ditulis oleh Flavius Josephus, menyatakan Yesus menikah karena dia orang Esseni. Ya, dia itu orang Esseni. Yang ketiga, kita masuk sekarang. Baik, Lukas 24 nomor 19. Lukas 24 nomor 19. Ya, Lukas 24 19, Sukran. Ya. Silakan Ustazah. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Syukran kasir. Yesus itu nabi ya. Udahlah, nggak usah terlalu dibuat-buat lah ya. Yesus itu bukan Isa, tapi ada gereja namanya Isa Al-Masih. Gimana sih? Di kalender tulisnya kenaikan Isa Al-Masih. Haleluya, salam damai dalam nama Yesus Kristus. Salam sadar, waras, beragama dengan benar, Indonesia damai. Masalah yang saya bahas adalah arah kiblat. Kiblat di dalam ajaran Mamat, begitu. Nah, saudara-saudara, di dalam Islam itu banyak sekali aturan, undang-undang hukum, ini makruh, ini haram, ini halal, ini wajib, macam-macam. Jadi jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Wah, kalau sentuh ini salah, kalau sentuh itu boleh, dan sebagainya. Jadi ajaran yang dibuat oleh dia sendiri. Nah, di dalam surat kedua ayat 142, orang-orang bodoh di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, Muslim, dari kiblat yang dulu mereka gunakan? Katakanlah, milik Allah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Selama 17 bulan, Ka'bahnya orang pengikut Muhammad itu berarah ke Yerusalem. 17 bulan. Karena berusaha untuk menyamakan Ka'bah, yaitu kiblatnya itu ke Yerusalem dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Dan ternyata Bang Mama tidak berhasil memualafkan orang Yahudi dan orang Kristen. Maka dengan geram dia memindahkan Ka'bahnya itu dari Yerusalem ke Mekah. Maka ditanyalah orang-orang Yahudi, gimana lo pada pindah Ka'bahnya, dulunya menghadap ke Yerusalem, sekarang menghadap ke Mekah. Nah, turunlah katanya ayat ini, ayat yang dibacakan ini, yaitu 142, surat kedua ayat 142 itu. Lalu dikatakanlah orang Yahudi dan orang Kristen itu sebagai orang-orang bodoh.
jadi bodoh. Ya mendingan daripada dibilang kafir, dibilangnya munafik, karena tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh agama baru ini. Nah, lucunya saudara-saudara. Nah, saya sebenarnya mau juga membahas kiblatnya orang Kristen. Di dalam perjanjian lama itu berbicara kiblat itu adalah ke Yerusalem. Oke, saya bacakan saja ayatnya. 1 Raja-Raja 8 ayat 44, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah engkau pilih dan ke rumah yang telah engkau dirikan bagi namamu. Kota Yerusalem itu adalah kota kiblat. Kiblatnya bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Nasrani Kristen. Nah, diceritakan bahwa di Yerusalem itu ada sebuah lubang yang ke langit, di mana kalau orang berdoa ke sana itu langsung dijawab, mustajab doanya. Sehingga sampai sekarang ini mukjizat-mukjizat itu terjadi kepada nabi-nabi yang dari Yahudi. Sedangkan di luar itu nabi-nabi itu tidak bisa mengadakan mukjizat apapun, dan mereka tidak mampu mengadakan mukjizat. Seperti Bang Mamat dari Arab itu nggak mampu, nggak ada satu mukjizat pun yang berhasil dia lakukan. Jadi ketika orang-orang Yahudi bertanya, kalau kamu nabi, tunjukkan dong mana mukjizat yang telah engkau lakukan. Turunlah ayat Quran surat Yunus ayat 20, surat ke-10 ayat 20. Mereka bertanya kepadamu tentang mukjizat, keajaiban-keajaiban itu. Katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu adalah milik Allah, dan aku adalah orang-orang yang sedang menunggu mukjizat. Jadi tunggulah olehmu, karena saya adalah termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi Bang Mamat itu tidak mampu mengadakan mukjizat karena dia dari ya pengikut agama, ya bukan dari Nabi Bani Israel yang selalu mengadakan mukjizat, karena ada lubang ke langit itu di mana Bapak Sorgawi bisa menunjukkan apapun permintaan ataupun kesempatan apapun, kesulitan apapun yang dihadapi oleh Nabi dan para pengikutnya itu langsung dijawab. Misalnya tongkat bisa dipukulkan ke laut, langsung laut itu terbelah, maka diselamatkanlah hampir 3 juta Yahudi itu dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi dipukul maka selamatlah orang-orang Yahudi itu, orang Israel itu. Jadi tongkat itu mampu menjadi mukjizat. Jadi Muhammad tidak punya mukjizat satupun. Kalaupun ada yang bercerita tentang mukjizatnya Bang Mamat, itu karangan dan dongeng. Dongeng-dongeng yang dibuat-buat oleh mereka, yang dikatakan bahwa Mamat itu punya mukjizat. Tidak ada. Ya, tidak ada mukjizat apapun. Sehingga saya meninggalkan ajaran Bang Mamat itu dengan tulus dan murni hati. Jadi tentang kiblat di Alkitab adalah Yerusalem. Untuk membuat kita mantap lagi, Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Jadi dalam keadaan tertekan yang luar biasa, Nabi Daniel ini akan dibunuh, akan diancam, akan dihabisin. Tapi dia naik ke rumahnya, di sana di lantai atasnya ada tingkap-tingkap yang mengarah ke Yerusalem. Disitulah dia berdoa. Dan apa yang terjadi? Singa tidak mampu, tidak bisa membuka mulutnya untuk makan Daniel. Terjadi mukjizat yang luar biasa, sehingga selamatlah Daniel dari terkaman harimau lapar. Sudah dibuat lapar oleh raja untuk memakan Daniel. Tetapi setelah melihat bagaimana mukjizat itu terjadi, raja mengembalikan segala posisi kehormatan Daniel di dalam kerajaan itu sebagai orang Yahudi. Jadi Yahudi itu penuh dengan mukjizat-mukjizat. Bahkan mukjizat itu terjadi sampai sekarang bagi orang-orang Yahudi. Apa mukjizat orang Yahudi? Menciptakan YouTube untuk membongkar ajaran Bang Mamat yang balau kacau itu. Nah, doa-doa itu pun terjadi. Misalnya di Matius ayat 9 sampai ayat 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus adalah surga di dunia. Jadi begitu. Yesus turun untuk kita bisa melihat pengajaran surga. Yesus itu adalah raja di surga nanti. Jadi kalau saya nanti nggak ada Yesus di surga, saya nggak mau masuk surga. Untuk apa? Karena tujuan utama kita akan bertemu dengan Yesus. Dia yang akan memanggil kita dan menjemput kita untuk kedua kalinya. Maka saya nggak mau masuk surga kalau di sana tidak ada Yesus Kristus. Nah, banyak sekali ayat-ayatnya, saudara-saudara. Tetapi mari kita kembali kepada ayat yang lain, yaitu bagaimana bahwa
dokumen-dokumen yang diperlukan oleh kita itu untuk menjawab bahwa Bang Mamat itu tidak punya kiblat, kiblatnya dipindahkan oleh dia ke Mekah. Lalu dia tengadah. Quran surat kedua ayat 144. Kami Allah, kami kalau di situ tuh di dalam Al-Quran itu Allah. Kami melihat wajahmu Mamat sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Jadi Ka'bah itu adalah kiblat yang disenangi Mamat. Jadi dia nggak senangin lagi ke Yerusalem, dia pindah ke Mekah. Itulah yang disenangi. Karena mungkin dia pikir untuk pergi ke sana itu naik haji ke Yerusalem itu perlu waktu 1 bulan untuk sampai ke sana kalau jalan kaki dari Mekah itu untuk sampai ke sana. Itu pun kalau bisa untuk musim haji yang dia buatnya itu yaitu bulan Dzulhijjah bulan ke-12 dari tahun-tahun bulan Hijriah itu. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Coba bayangkan saudara-saudara bahwa kiblatnya orang Mamat itu arahnya Masjidil Haram. Itu. Lalu dibilang ini, sesungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, tahu katanya pemindahan kiblat itu. Saya mau bilang Alkitab tidak satu huruf pun dipindahkan. Apalagi di dalam Al-Quran itu ada nasih mansuh. Jadi ayat yang dihapus dan menghapuskan. Jadi ayat yang lama dihapus, diganti dengan ayat yang baru. Tidak bisa. Makanya Yesus bilang tidak ada satu titik pun yang boleh dihapus dari Alkitab. Jadi kata-katanya itu harus benar dan jelas. Tidak boleh dipindah-pindahkan. Tidak boleh diatur-atur. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Nggak boleh berubah-berubah. Nah, kok ini katanya orang ahli Taurat dan orang Alkitab, yaitu Injil, tahu katanya bahwa di dalam Alkitab sono itu akan ada perubahan kiblat. Nggak ada perubahan. Sekali Yerusalem tetap Yerusalem. Sekali Alkitab tetap Alkitab. Jadi saudara-saudara, aneh kalau ayat ini tetap dipakai juga untuk mengatakan bahwa pemindahan kiblat itu ada dan tertulis di dalam Alkitab. Ini juga kacau balau. Kemudian ayat selanjutnya adalah Quran surat kedua ayat 145. Dan walaupun engkau Mamat memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Udah dikasih tahu bahwa kiblat itu bukan di Mekah dol. Tetapi apa katanya? Kamu akan menjadi orang zalim karena tidak mau mengikuti keterangan yang baru ini. Padahal kiblat itu kesenangan Mamat, bukan perintah Allah. Karena gara-gara Mamat jengking naik langit itu, pindahkan kiblatku gitu. Lalu dipindahkanlah ke arah yang engkau senangi gitu. Ini bukan masalah senang atau tidak. Ini kiblat itu saudara-saudara, Anda pergilah ke tempat sana dan berdoalah dengan tulus murni ke Yerusalem sana, berdiri minta apa saja, engkau akan dikabulkan. Semua doamu itu akan dikabulkan. Itulah doa di Yerusalem, bukan di Mekah. Salah saudara-saudara. Jadi titik pusatnya itu adalah di Yerusalem. Inilah ayat yang harus kita hapuskan karena mengacaukan ini. Karena pemindahan kiblat itu semua dan tata ibadah itu semua buatan Mamat. Itu baru terjadi sholatnya saja tahun ke-12 kenabian. Kemudian puasa tahun ke-2 Hijriah. Jadi jauh. Jadi sebelum itu Mamat nggak pernah sholat. Hanya dibuat ceritanya saja bahwa Mamat pernah sholat begini begitu. Nah inilah saudara-saudara keanehan-keanehan dari ajaran Arab itu. Terima kasih, Tuhan Yesus.